Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tika Deria Fajar Rizky Putra. Saya peserta program pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tahun 2022 dari kelas 13 dengan nomor peserta 21. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai esensi dari perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berangkat dari pertanyaan, mengapa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi oleh hukum? Mengapa seorang anak yang melakukan tindak pidana seakan-akan dibenarkan oleh undang-undang? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau hal-hal yang mendasari perlindungan hukum bagi anak. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengenai definisi anak itu sendiri, dikatakan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang tidak lepas dari generasi bangsa Indonesia ini. Merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan berkembangnya zaman, tidak sedikit jumlah tindak kejahatan atau pidana yang dilakukan oleh anak. Tingkat kenakalan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya itu seperti kurangnya kasih sayang, perhatian dari orang tua, keadaan yang mengharuskan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan proses pencarian jati diri terhadap seorang anak. Sehingga oleh karena itu, faktor-faktor tersebut tidak jarang dapat memunculkan keberanian pada anak untuk terlibat melakukan perilaku menyimpang yang menjurus pada suatu tindak pidana. Lebih lanjut, anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Definisi perlindungan hukum itu sendiri dikatakan dalam Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 28B, menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwasanya mekanisme atau tata cara yang harus ditempuh oleh penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir dan penghindaran dari pembalasan. Adapun substansi yang paling mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif atau diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penyebab dari hal tersebut adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya adalah karena anak itu sendiri menurut Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia adalah manusia yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Hal inilah yang kemudian membuat anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh. Karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Selain itu, dengan usia yang belum mencapai 18 tahun, anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum dapat memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dia lakukan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penanganannya tidak dapat dipersamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan tindak pidana. Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil. Dengan demikian, kemampuannya dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda dengan penanganan terhadap orang-orang dewasa yang melanggar hukum. Ketika mereka harus menjalani proses peradilan pidana anak, mereka akan diberikan
peraturan, serta proses dalam penanganannya secara khusus. Oleh karena itu, berdasarkan setelah presentasi saya paparkan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan. Berdasarkan hal yang telah saya paparkan, maka dapat kita kesimpulan bahwasanya hal-hal yang mendasari pemberian perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh dan anak-anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir. Dapat saya tekankan di sini, terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, penanganannya tidak dapat dipersamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dapat saya jelaskan bahwasanya Undang-Undang melakukan perlindungan terhadap anak tidak membenarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Undang-Undang tidak mewajarkan perbuatan tindak pidana terhadap anak. Dalam hal ini yang dilindungi adalah seorang anak, bukan perbuatannya, bukan perbuatan yang dibenarkannya, tapi bahwasanya seorang anak itu wajib dilindungi. Karena jika anak karena perbuatan yang tidak matang tadi, karena perbuatan yang dia tidak dapat berpikir secara matang, secara logis, lalu dihukum, maka akan menjadi hancurnya, bobroknya perlindungan terhadap anak, sehingga anak dalam hal ini akan menjadi hancur, anak akan semakin rusak, anak akan berpikir secara mental semakin jatuh, sehingga akan melakukan perbuatan tindak pidana itu kembali lagi dan lagi. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.